Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Aslam Ramadhani Rosifa dengan NIM 2 11710301103 dan rekan saya Syafa Azalia Ifada dengan NIM 2 11710301034 akan memaparkan mengenai produk kita, yaitu probiotik untuk pakan ternak dengan kapang Aspergillus niger. Nah, pertama-tama kalian tahu nggak sih apa itu probiotik? Jadi probiotik di sini adalah mikroba yang menguntungkan bagi hewan yang diternakan. Mikroba yang terdapat dalam probiotik antara lain Lactobacillus, Carobaciterium, Bacillus, Pseudomonas, dan Eukaryota. Probiotik merupakan pakan aditif berupa mikroba hidup yang dapat meningkatkan keseimbangan dan fungsi pencernaan hewan inang. Memanipulasi mikroflora saluran pencernaan untuk tujuan peningkatan kondisi kesehatan serta meningkatkan produktivitas hewan tersebut. Nah, probiotik ini merupakan suatu produk yang mengandung mikroba hidup non-patogen yang diberikan kepada hewan ternak untuk memperbaiki laju pertumbuhan, efisiensi konversi ransum, dan kesehatan ternak. Probiotik adalah nutrisi yang sifatnya antibiotik, bekerja secara spesifik dan khusus. Namun mikroorganisme dalam proses probiotik sangat rentan terhadap situasi fisika dan kimia di dalam saluran pencernaan hewan inang dan kondisi peternakan. Lingkungan yang tidak cocok akan membunuh mikroorganisme dalam probiotik sehingga tidak memungkinkan untuk berkompetisi dengan patogen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mikrobanya. Seperti yang kita ketahui bahwa pembuatan probiotik ini memerlukan peran mikroba yang cukup banyak. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau memfokuskan ke salah satu mikroba yang ada, yaitu kapang Aspergillus niger. Aspergillus niger merupakan jamur atau kapang yang mempunyai ciri-ciri khas, yaitu berupa benang tunggal disebut hifa atau berupa kumpulan benang-benang padat menjadi satu yang disebut miselium. Kapang ini tidak mempunyai klorofil dan hidupnya secara heterotrof, bersifat aerobik dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif melalui spora-spora yang dibentuk di dalam askus atau kotak spora dan melalui pembelahan sel. Aspergillus niger merupakan spesies dari Aspergillus yang tidak menghasilkan mikotoksin, di mana jamur ini merupakan jamur yang tidak membahayakan ya. Dan kapang ini juga menghasilkan beberapa enzim seperti amilase, selulase, glukoamilase, katalase, pektinase, dan galaktoside. Aspergillus niger merupakan salah satu strain kapang yang dilaporkan mampu memproduksi enzim selulase. Selulase yang berasal dari Aspergillus niger berbentuk selulase kompleks dan mampu diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak. Kapang Aspergillus merupakan mikroorganisme yang dapat tumbuh dan banyak digunakan secara komersial dalam produksi asam sitrat, asam glukonat, dan beberapa enzim seperti pektinase dan amilase. Aspergillus niger mampu mensintesis asam sitrat dalam medium fermentasi ekstraseluler dengan konsentrasi yang cukup tinggi jika dibiarkan dalam media dengan kadar garam yang rendah dan mengandung gula sebagai sumber karbon. Nah, yang selanjutnya ada mekanisme produk akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Arsila. Saya akan menjelaskan persyaratan pertumbuhan atau kondisi reaksi. Ada 3 persyaratan, yaitu yang pertama, pengaruh suhu bioproses terhadap kandungan gizi, yang kedua, pengaruh dosis bioproses terhadap kandungan gizi, yang ketiga, pengaruh waktu bioproses terhadap kandungan gizi. Yang pertama, pengaruh suhu. Pengaruh suhu yaitu suhu maksimum pertumbuhan Bacillus pisciformis adalah 50-55 derajat Celcius dan suhu minimumnya yaitu 15 derajat Celcius. Aspergillus niger tumbuh dengan baik pada suhu 30-35 derajat Celcius. Kisaran pH yang dibutuhkan yaitu 2,8 sampai 8,8 dengan kelembapan 80-90%. Sedangkan Saccharomyces cerevisiae tidak memperlihatkan perubahan pada suhu tertentu. Pengaruh suhu pada bioproses Bacillus pisciformis dan kapang Aspergillus niger terdapat perubahan komposisi gizi, yaitu penurunan kandungan serat kasar, meningkatkan kandungan lemak, dan peningkatan kadar kalsium pada suhu 45 derajat Celcius. Ternyata menghasilkan perubahan yang paling besar. Lain halnya dengan probiotik Saccharomyces cerevisiae yang tidak memperlihatkan perbedaan. Dapat disimpulkan pada suhu 45 derajat Celcius, bioproses probiotik Bacillus pisciformis
dosis. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa berbagai tingkat dosis berpengaruh nyata. Dosis inokulum sebesar 1% baik pada bioproses oleh Bacillus nigricans, Aspergillus niger maupun Saccharomyces cerevisiae menghasilkan kandungan protein yang paling rendah. Demikian pula terhadap kandungan kalsium dan fosfor. Namun, dosis perlakuan 2% dan 3% keduanya tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata terhadap kandungan gizi produk. Sesuai dengan pendapat Tanuijan 1975 bahwa jumlah mikroba yang terlalu banyak dapat menyebabkan sporulasi yang terlalu cepat sehingga sebagian energi tidak digunakan untuk memperbanyak sel. Begitu pula sebaliknya, jumlah mikroba yang terlalu sedikit mengakibatkan pertumbuhan tidak optimal. Dapat disimpulkan, dosis efektif dalam pembuatan probiotik BAS adalah 2% dengan waktu bioproses selama 2 hari. 3. Pengaruh waktu. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa berbagai tingkat waktu memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Lama waktu proses fermentasi secara mikrobiologis berkaitan dengan besar populasi mikroba yang berpeluang menentukan cepat tidaknya perkembangan mikroba dalam menghasilkan enzim untuk merubah substrat sehingga pada gilirannya berpengaruh terhadap kandungan gizi produk akhir. Waktu yang efektif dalam pembuatan probiotik BAS yaitu selama 2 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme reaksi produk. Mekanisme prebiotik dilakukan dengan cara fermentasi oleh mikroba Aspergillus niger dan mikroba-mikroba lainnya, di mana fermentasi adalah salah satu cara pengolahan dengan cara memanfaatkan senyawa-senyawa yang diuraikan. Dalam materi produk ini, kami menggunakan ampas kedelai dan bungkil inti sawit yang telah dititrasi menggunakan autoklave basah lalu difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus niger dengan perbandingan konsentrasi 8 gram jamur Aspergillus niger banding 1 kg bahan ampas kedelai dan bungkil inti sawit. Setelah dicampur rata, kemudian disimpan pada kantong plastik hingga jamur Aspergillus niger menyelimuti ampas kedelai dan bungkil inti. Kemudian diinkubasi pada suhu kamar selama 144 jam. Lalu, bahan yang sudah jadi dicetak menjadi pelet, selanjutnya di oven selama 45 menit pada suhu 80 derajat Celcius yang dibiarkan hingga dingin menggunakan metode fermentasi yang dipakai oleh Supriyadi 1995 yang dikonfirmasi oleh Nurliana 2013 dengan penambahan sterilisasi basah. Selanjutnya, nilai tambah produk. Dengan memanfaatkan ampas kedelai dan bungkil inti sawit dengan bantuan bakteri, kapang, dan ragi, produk probiotik mempunyai nilai tambah pada nilai gizi, nilai jual, nilai fungsi yang lebih, dan dapat meningkatkan kualitas bahan. Tidak hanya itu, menggunakan 3 jenis mikroba tersebut dapat meningkatkan nilai kecernaan bahan kering dan kecernaan protein kasar rasul basal. Nilainya yaitu sebesar 66% dan 64%. Masing-masing meningkat menjadi 76% dan 75%. Sekian pemaparan mengenai produk probiotik untuk hewan ternak dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf, semoga bermanfaat dan diambil sisi positifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.